Saya mengerti dia butuh pertolongan. Tapi saudara tahu apa yang saya lakukan? Berkali-kali dia kirim SMS kepada saya, saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya tidak jawab. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya betul mau menolong dia, dia akan sedikit-sedikit akan minta lebih banyak. Pertama jawab SMS. Saya tahu kalau cuma jawab SMS tidak menolong. Dia akan minta waktu saya harus ketemu, saya harus konseling dia. Setelah konseling mungkin saya harus dengan istri saya melayani dia ini dan itu. Saya pikir mati gua, waktu gua udah sempit kayak begini. Buka sedikit pintu, gua bakal dikuras. Minggu itu saudara-saudara saya membesuk seorang teman dekat saya. Dia ahli bedah jantung di satu rumah sakit. Waktu saya datang dia bercerita dengan jengkel. Dia berkata, Pak Yohan, hari ini di depan mata saya seorang pasien saya mati. Padahal saya sudah berkata pada direktur rumah sakit, saya akan operasi orang ini tanpa pernah bayar saya satu peser pun saya bersedia. Dia bilang dia udah pakai baju untuk operasi. Tapi direkturnya bilang begini, kalau dia belum bayar uang jaminannya, jangan coba turun tangan. Sampai sore ditunggu, memang uang jaminan tidak datang-datang. Dan orang itu mati di depan si dokter. Waktu dia cerita ini, saudara-saudara, buat saya itu satu hal yang gamblang sekali jawabannya. Kenapa rumah sakit mengambil kebijaksanaan sebelum uang jaminan masuk, jangan coba-coba kamu turun tangan. Dokter ini berkata, saya sudah pakai baju operasi, tapi tangan rasanya diikat karena peraturan tadi. Belum bayar uang jaminan, jangan turun tangan. Saudara, buat saya itu sesuatu yang sangat sederhana penjelasannya. Apa itu? Karena satu kali orang nggak bayar lu turun tangan, apa yang terjadi? Bagaimana semua orang nanti besok datang berkata kami tidak bisa bayar, tolong operasi jantung. Bangkrut itu rumah sakit kan? Betul nggak? Itu sederhana penjelasannya karena kita tahu sekali lu tolongin yang ini, maka kita akan dikuras sampai habis. Bagaimana dengan yang lain? Begitu banyak orang sakit jantung yang tidak punya uang. Kalau datang bagaimana? Kita kan habis lama-lama. Saudara-saudara, kita tutup pintu karena apa? Sejak awal kita tahu kalau kita biarkan kita terbuka, kita akan dikuras. Satu kali waktu saya melayani di satu kota di ERC, nah karena tiket pesawat kami jatuh ke dalam tangan polisi keamanan, maka teman saya berkata, kamu harus lari saat ini juga ke kota yang mana lah, pokoknya tinggalkan kota ini. Dan saudara, kita naik kereta dari kota ini pergi ke kota yang lain. Waktu itulah terjadi, saya melihat ada seorang pencopet bawa jaketnya digantung. Setelah digantung, tangannya merogoh jaket yang lain. Setelah itu hasilnya dia oper ke jaketnya, dia keluarin tangan begini-begini. Saya lihat, oh maksudnya nggak dapat hasil, saya pikir. Saya tidak berani apa-apa. Walaupun saya lihat ini tukang copet. Kenapa saya tidak berani apa-apa? Karena aku sendiri adalah pelarian. Jadi diam aja di situ. Setelah dia pergi, orang ini mau beli makanan, ambil jaketnya, mau keluarin duit, baru dia tahu dia kecopetan. Yang menarik, saudara, waktu dia sadar dia kecopetan, orang-orang yang duduk di belakang, jadi ini bangku di sini yang dicopet, saya duduk di sini. Di belakangnya juga banyak orang. Baru bilang, gua juga lihat dari tadi, gua juga udah bilangin lu diem aja. Saudara-saudara, saya liatin, mana ada yang bilangin dari tadi semua juga diam. Kenapa kita diam? Karena kita tahu, sekali kita nolong orang ini, jangan-jangan ntar kita yang kena getahnya. Itu sebabnya menarik, bukan? Kalau orang lagi susah, orang dicopet, orang diganggu, kita diem aja. Karena apa? Kalau saya beri pertolongan, pasti saya harus membayar harga lebih banyak. Saudara-saudara, memberi pertolongan kepada orang lain, makin tuntas pertolongan itu, makin besar harga yang mesti kita bayar. Itu sebabnya lebih baik dari awal kita tutup pintu, jangan sentuh. Nah, saya bertanya, saudara-saudara, di dalam pembacaan Alkitab kita Filipi pasal 2, di situ dikatakan kalimat pertama di ayat yang kelima, paling bawah dikatakan, dia walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Kalau dia cuma meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, turun jadi manusia, cukupkah itu menolong saudara dan saya? Kita bilang tidak cukup. Baiklah, dia bukan sekedar jadi manusia, dia jadi hamba yang hina-hina buat kita.
Cukupkah itu untuk menyelamatkan saudara dan saya? Jawabnya tidak cukup. Sampai kapan cukup? Kapankah pertolongan dan keselamatan yang dia berikan kepada kita baru betul tuntas bermanfaat bagi kita? Dia harus menolong kita sampai seluruh yang dia punya mesti dia bayar untuk kita, termasuk nyawa. Kenapa saudara-saudara? Kenapa menyelamatkan kita, memikirkan kepentingan kita, dia mesti bayar sampai dengan nyawanya dilepas di atas kayu salib? Alkitab menjelaskan dengan jelas. Karena upah dosa adalah maut. Saudara-saudara, Allah menuntut dosa dihukum dengan hukuman yang paling maksimal. Dan hukuman paling maksimal itu bukan 30 tahun penjara, bukan 40 tahun penjara, bukan penjara seumur hidup. Saudara, apa yang disebut hukuman maksimal, itu adalah hukuman yang kalau dijatuhkan, tidak bisa ditambah lagi hukuman. Hukuman apa? Hukuman mati. Waktu orang kena hukuman 30 tahun, itu bisa ditambah menjadi 35, 40 tahun. Tapi waktu orang kena hukuman mati, itu maksimal. Karena tidak bisa ditambah lagi hukuman itu. Nah, waktu kita dijatuhi hukuman mati untuk dosa kita, itu belajarlah kita dua hal di sini. Yang pertama, Allah serius melihat dosa kita. Saya suka mengajukan pertanyaan seperti ini di mana-mana waktu saya mengabarkan Injil. Malaysia dengan Indonesia, dengar, Malaysia dengan Indonesia di dalam menangani masalah narkotika, narkoba, mana lebih serius? Jawab. Malaysia atau Indonesia? Kita jawab Malaysia. Saudara tahu dari mana Malaysia lebih serius daripada Indonesia? Tahu dari mana? Jawabannya adalah kita tahu dari hukuman yang dijatuhkan, bukan? Malaysia jangan main-main, tahu bahwa hukumannya mati. Indonesia tahu bahwa kita atur belakangan. Maka saudara lihat, dari mana kita tahu? Dari hukuman yang kita tahu negara ini serius. Dari mana saudara tahu Allah begitu serius melihat dosa? Cukup sederhana, lihat hukuman yang dia jatuhkan. Dan saya berkata, tidak ada satu kebenaran di dalam agama apapun yang melihat dosa jauh lebih besar daripada kemampuan manusia. Sehingga Allah harus turun tangan sendiri. Saudara-saudara, dan tidak ada kita melihat dosa menuntut hukuman begitu maksimal selain di dalam Alkitab. Orang lain berkata, oh dosa gampang diatasi, buat amal juga beres. Saudara-saudara, Allah begitu terlalu murah dan terlalu gampang. Alkitab berkata, Allah Maha Suci, tidak bisa menerima dosa, satu dosa sedikit pun dia akan hukum dengan maksimal, yaitu mati. Maka waktu Yesus datang untuk memikirkan keselamatan kita, dia mau menolong kita tuntas, tidak cara lain. Dia harus bayar tuntas itu bagi kita. Maka dia tidak cukup Allah jadi manusia, tidak cukup. Dia tidak cukup manusia jadi hamba, tidak cukup. Dia mesti datang bukan sekedar hamba, tapi mati bagi saudara dan saya. Saudara, makin mau kita menyelesaikan, menolong orang, makin tuntas harga yang mesti dibayar makin banyak. Dan Yesus menunjukkan untuk kita, dalam memikirkan apa yang penting buat kita, menyelamatkan kita dari murka Allah, dia membayar habis dengan nyawanya sendiri. Itu yang kedua. Yang pertama kita mengatakan Allah datang jadi manusia karena dia mengasihi kita, dia mau mengerti kesulitan-kesulitan kita sebagai manusia. Yang kedua, Allah datang menjadi manusia karena dengan kasihnya dia mau mati bagi kita. Yang terakhir, saudara-saudara, dia datang menjadi manusia yang lemah, kecil, miskin. Karena apa? Karena dia datang mencari kekasih-kekasih jiwa yang mau mengasihi dia. Saya ajak saudara memikirkan satu perumpamaan, satu ilustrasi sederhana. Setelah itu saya akan selesai dengan khotbah ini. Saudara-saudara, dengan saya berpikir begini, kalau dia Allah datang dengan seluruh kemegahan dan kemuliaan, dia bawa istananya, dia bawa hartanya, dia bawa kemuliaannya. Selain itu dia bawa seluruh pasukannya, menunjukkan kemahakuasaannya. Kalau dia datang seperti itu, bisakah dia menemukan orang yang mengasihi dia?